Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Sigit Purnama, dalam pelajaran prakarya, di mana pada kelas 9 ini di semester ganjil kita akan bahas tentang instalasi listrik rumah tangga. Pengertian rangkaian instalasi listrik, di mana muatan listrik yang timbul terjadi disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah dengan media penghantar atau konduktor. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC atau arus bolak-balik dan sumber listrik DC atau arus searah. Pertama yang harus kita ketahui yaitu arus listrik atau biasa disingkat dengan huruf I. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Kedua, tegangan atau beda potensial. Tegangan atau beda potensial merupakan perbedaan potensial listrik pada sebuah penghantar. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Kemudian yang keempat, ada daya listrik atau P. Daya listrik dapat diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Yang kelima, energi listrik atau biasa disingkat W. Energi listrik merupakan besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga serta fungsinya. Yang pertama, meteran listrik. Meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulan. Berikut adalah gambar contoh meteran listrik, di mana biasanya pemasangan meteran listrik ini berada pada depan rumah. Tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Namun sekarang ada juga meteran listrik yang sifatnya itu harus diisi ulang atau harus diisi token. Yang kedua, pengaman listrik. Pengaman listrik atau sekring merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Pengaman listrik yang pertama yaitu adalah pengaman listrik jenis lebur. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring fuse. Sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi. Keunggulan dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Yang kedua, pengaman listrik jenis thermal. Pengaman listrik jenis thermal
dikenal dengan nama MCB, Miniatur Circuit Breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem thermal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis thermal akan memutuskan arus listrik secara mekanis. Berikut adalah gambaran dari sekring. Mungkin kalian sering menjumpainya di rumah-rumah. Nah, untuk mengembalikan ke posisi normal cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Jadi ini tinggal digeser. Jika terjadi arus pendek, dia akan jeglek ke bawah ke posisi off. Jika ingin menormalkannya lagi, tinggal digeser ke posisi atas atau ke posisi on. Ketika ada kabel listrik, kabel merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dan peralatan lainnya. Beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah yaitu ada kabel NYA dan kabel NYM. Yang pertama, kabel NYA. Kabel NYA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Kemudian kabel NYM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2-4 inti kawat tunggal. Jadi bedanya itu ya antara NYA dan NYM. Yang satunya berisi kabel inti satu kawat tunggal, kemudian yang satunya terdiri dari 2 atau 4 inti kawat tunggal. Berikutnya ada saklar. Pastinya kalian semua sering menjumpai saklar di ruang-ruang yang ada di rumah ya. Fungsinya adalah untuk menghidupkan dan mematikan lampu, biasanya seperti itu. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi 2 macam, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Yang pertama, saklar tunggal. Saklar tunggal adalah saklar yang hanya mempunyai satu buah tombol on-off. Kemudian saklar majemuk adalah saklar yang mempunyai lebih dari satu buah tombol. Kelima, ada stop kontak. Tentunya kalian tidak asing dengan benda ini, sering kalian jumpai pada ruangan-ruangan, dan ketika kalian membutuhkan listrik, maka yang dicari adalah stop kontak. Karena stop kontak merupakan bagian terminal yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pemasangan stop kontak selalu terpasang permanen pada tembok ataupun dinding. Demikian materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.